wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, amin, wa qalban khashi'an, amin, wa amalan maqbulan, wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fid dini wal dunya wal akhirah, amin ya rabbal. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang diberikan oleh Allah. Pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di dalam masjid yang mulia ini bersama para habaib, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang kita niatkan pada malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi telah kita dengarkan banyak nasihat, banyak ilmu yang bermanfaat dari Al-Habib Ahmad bin Uthman Al-Idrus, kemudian dari Al-Habib Hasan bin Hussein Al-Madihi, dan nanti insyaallah dari guru kita Kiai Haji Muhammad Sulaiman Jazuli Buya Anom. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat malam ini menjadi ilmu manfaat, amin ya rabbal. Saya tanya dulu jamaah, tadi barusan kita dapat ilmu banyak enggak? Banyak enggak? Ibu-ibu yang di luar tuh banyak enggak dapat ilmunya? Mau nambah lagi enggak? Kalau kita dapat duit maunya lebih banyak ditambah, tetap kita terima, betul enggak? Kalau dapat harta lebih banyak lebih bagus, betul enggak? Maka kalau dapat ilmu harus lebih banyak lebih baik. Maka Masya Allah tadi banyak kita dapat ilmu daripada para habaib kita, para guru-guru kita, yang mana ini menunjukkan bahwasanya peristiwa Maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah tidak lain di dalamnya talabul ilmi, menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Dan Nabi senang dengan orang yang belajar ilmu agama. Nabi senang dengan orang yang mengkaji syariatnya Rasulullah SAW. Bahkan Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, beliau pernah memberikan dua percontohan kepada muridnya. Kata beliau, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW datang ke tempat kita, kemudian di tempat kita ada dua majelis, yang mana majelis pertama yaitu majelis Maulid Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya membaca sejarah Nabi, di dalamnya membahas daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lalu majelis yang kedua di dalamnya membahas ilmu agama, membahas hukum halal dan haram, membahas daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Beliau bertanya kepada muridnya, kira-kira Nabi ikut di majelis yang mana? Maka semua muridnya terdiam, tidak ada yang menjawab. Lalu Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, beliau menyatakan, yahdurun Nabi SAW, Nabi SAW akan datang, akan hadir di majelis yang di dalamnya membahas ilmu agama, di majelis yang di dalamnya membahas ilmu halal dan haram, di majelis yang di dalamnya membahas syariat Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, walaupun majelis maulid itu adalah matlub, sangat dianjurkan, sangat baik, tapi majelis ilmu akan lebih penting. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW suatu hari beliau masuk masjid, lihat di dalamnya ada dua halaqah, dua perkumpulan. Maka yang pertama berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah. Majelis yang kedua belajar ilmu agama, menjelaskan hukum syariat, ilmu halal, ilmu haram, menjelaskan hal-hal yang sunnah, menjelaskan akhlakul karimah. Lalu Nabi SAW menghampiri mereka. Nabi berkata, kilal majlisaini ala khair. Majelis ini dua-duanya baik, majelis ini dua-duanya bagus. Pertama berzikir kepada Allah, yang kedua belajar ilmu syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kilal majlisan ala khair, dua-duanya baik. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ahaduhuma, adapun satu di antaranya lebih baik.
Yang mana lebih baik? Yang lebih baik adalah orang yang belajar ilmu syariat, yang belajar ilmu halal dan haram. Fatahum hatta jalasa ma'hum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghampiri mereka dan duduk bersama mereka. Artinya kita muludan semangat, bagus sekali. Muludan gembira, bagus sekali. Muludan ramai yang datang, bagus sekali. Tapi alangkah bagusnya ketika ngaji, ketika majelis ta'lim, datangnya juga banyak. Yang datangnya juga semangat, yang datangnya juga harus berbondong-bondong belajar agama. Tadi kita asyik dengan ceramah Habib Ahmad menceritakan keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Habib Hasan kita dengar asyik sekali, ya, menceritakan tentang ta'zimnya orang kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai kita di dalam tadi, yang tadinya makan, ngopi, akhirnya fokus dengerin ceramah. Jadi di dalam itu kayak di masjid dengerin ceramah, fokus, enak pembahasannya. Ketahuilah, hal itu bisa kita lanjutkan, kita dapatkan di majelis ilmu. Jangan hanya setahun sekali muludan saja. Jangan setahun sekali kita hadir muludan baru semangat, tapi kajian mingguannya 3 orang, kajian bulanannya 20 orang. Betul gak ibu-ibu? Kalau muludan, wah rame penuh, Masya Allah. Kalau majelis ta'lim berapa orang? Paling-paling 10 orang. Majelis ta'lim 20 orang. Yang tuanya 14 orang, yang 6-nya anak kecil, Masya Allah. Yang mudanya nggak ada yang datang, subhanallah. Padahal Nabi senang sekali kalau orang belajar ilmu agama. Kadang-kadang di rumah sendiri nggak datang. Majelisnya di mana? Di rumah orang tua nggak datang, masa nggak datang? Majelisnya di mana? Di tempat gurunya nggak datang, masa nggak datang? Mau sampai kapan kita nggak hadir majelis ilmu? Sampai hati kita dikotori oleh Allah, lalu distempel kita akan ditutup daripada hati kita. Sedangkan ulama menyatakan orang yang nggak hadir majelis ilmu, nggak mendengarkan nasihat, 3 hari saja hatinya akan mati. Bapak, kalau bapak sakit, kira-kira 3 hari nggak makan, nggak minum, mati atau enggak? Mati nggak? Ibu-ibu sakit 3 hari nggak dikasih makan, nggak dikasih obat, kira-kira mati nggak ibu-ibu? Mati nggak? Mati. 3 hari nggak dikasih makan, udah sakit nggak dikasih makan lagi, udah sakit nggak dikasih obat lagi. Saya mau tanya, hati kita sakit atau enggak? Sakit nggak? Nggak dikasih makan ilmu 3 hari, kira-kira mati nggak? Mati hati kita, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan melalui momentum Maulid Nabi Muhammad SAW kita semangat lagi hadir majelis ta'lim, amin. Semangat lagi hadir kajian ilmu agama, amin. Ya Rabbal. Beb, saya beb live streaming aja lah, udah ada Darus Surur Media, nggak capek-capek kopi ngerokok nyender di rumah nggak datang, beda pahalanya. Pahala melangkah, 1 langkah hanya dicatatkan 10 kebaikan. Dari sini sampai tempatnya berapa langkah, semua pahala. Bahkan Nabi menyatakan ghufira lahu qabla ayyahtua, sebelum dia melangkah dosanya diampuni oleh Allah. Maka itu media-media streaming untuk orang yang tua berhalangan atau cewek-cewek masih muda yang cantik, kalau datang bawa fitnah gak usah datang, mending di rumah ngajinya. Kalau datang bawa fitnah buat orang nafsu dan lain sebagainya, ngaji di rumah. Tapi kalau yang sehat, masih muda, seger, ya, ke pabriknya semangat, 8 jam sehari kerja, ngajinya cuma 1 jam 2 jam gak datang, itu namanya innalillahi. Betul atau betul? Betul atau betul? Ke pabrik 8 jam sehari, capek gak? Capek gak? Tapi tetap dah. Betul gak? Ke majelis ta'lim sehari sejam, capek gak? Datang gak? Jangankan sehari, seminggu aja gak datang. Jumatan gak datang, Masya Allah. Sampai mau kapan? Kita alhamdulillah masih punya guru sayang sama kita. Kita gak datang, guru kita mau datang. Coba kalau kita dulu para ulama yang Habib Hasan ceritakan tadi, syarat belajarnya ketat sekali. Kalau kita gak hadir sekali aja, dicoret jadi santri kita. Ente bukan santri, cari guru lain. Nangis kita, Pak. Kalau dulu orang sekali gak hadir aja, repot urusannya. Kita sebulan, kemana itu orang? Habib cari-cari, oh mungkin dia udah meninggal, pindah alam ini. Subhanallah, gak nongol-nongol, pas nongol PD senyum. Beb, apa kabar beb? Sehat? Sehat apa? Ente gak pernah hadir gak haji? Gak usah banyak ngomong ente. Masya Allah, kita gak punya guru rahmat, kasih sayang. Kita gak datang, guru mau datang. Kita gak hadir, guru mau hadir. Kenapa?
Kenapa? Karena gurunya kasihan sama muridnya. Kalau nggak didatangin, mau datang lagi siapa? Lupa dengan urusan dunia, lupa urusan keluarga, lupa dengan urusan harta. Kalau mati, gurunya bacakan Quran. Kalau mati, gurunya yang mintain doa. Bukan kawan-kawan nongkrong itu, bukan teman-teman yang bangga-banggaan harta, bukan. Kalau udah sakit, pasti Buya ditelepon, Buya, mau doanya Buya, bapak saya udah kritis. Kata Buya, saya bukan malaikat Israel. Kalau kritis telepon malaikat Israel. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan yang gak rajin setelah muludan ini rajin hadir majelis taklimnya. Dan kalau semangat hadir majelis taklimnya, dibukakan pintu hatinya oleh Allah. Amin ya rabbal Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil